Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sika Nabila, NIM 19110114 dari Prodi S1 Farmasi semester 2B. Di sini saya akan memaparkan atau mempresentasikan sebuah materi kelarutan. Simak video berikut, check it out. Baiklah teman-teman, di sini ada biodata saya. Dan sekarang mari kita membahas materi mengenai kelarutan. Pengertian kelarutan yaitu kelarutan jumlah zat yang terlarut pada waktu berada dalam keseimbangan dengan bagian yang padat pada suhu tertentu. Larutan merupakan suatu campuran dari dua atau lebih komponen yang membentuk suatu dispersi molekul yang homogen. Jenis-jenis larutan yaitu larutan jenuh, adanya larutan yang mengandung zat larut dalam jumlah maksimal yang dapat larut. Dan larutan tidak jenuh, yaitu ada larutan yang mengandung zat larut dalam jumlah di bawah jumlah maksimal yang dapat larut. Dan ada juga larutan lewat jenuh. Jenis-jenis zat larut yaitu ada elektrolit, zat yang membentuk ion dalam larutan serta mampu menghantarkan listrik, terdiri dari elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Dan ada juga non-elektrolit, yaitu zat yang tidak menghantarkan listrik dan tidak menghasilkan ion bila dilarutkan dalam air. Faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan yaitu luas permukaan molekul obat mempengaruhi kelarutan, sebab penempatan molekul solut dalam rongga solvent membutuhkan sejumlah kontak solut solvent. Semakin besar molekul solut, maka semakin besar pula rongga yang dibutuhkan dan jumlah kontak. Untuk molekul sederhana, kelarutan akan turun dengan kenaikan luas permukaan molekul. Dari larutan NaCl padat, keduanya menunjukkan kekuatan interaksi antar molekul dalam larutan murni atau pada bentuk padat. Umumnya kelarutan dalam air turun dengan naiknya Td dan Tl. Mekanisme kelarutan yaitu kelarutan terjadi dalam 3 tahapan. 1. Molekul solut dihilangkan dari kristalnya, terbentuk rongga di dalam molekul pelarut. Molekul solut dimasuk ke dalam rongga tersebut. Ini gambarnya yang bisa kalian lihat sendiri. Jenis-jenis pelarut yaitu ada pelarut polar, momen dipol tinggi, konstanta elektrik tinggi, mengurangi gaya tarik-menarik antar ion dalam kristal, memecah ikatan kovalen, membentuk ikatan hidrogen dengan zat pelarut, dan pelarut semipolar bertindak sebagai pelarut perantara sehingga cairan polar dan non-polar dapat tercampur. Induksi derajat polaritas tertentu dalam molekul pelarut non-polar. Dan pelarut non-polar melarutkan dengan tekanan dalam yang sama melalui interaksi dipol induksi. Kelarutan zat padat dalam cair yaitu kelarutan zat padat dalam air dipengaruhi oleh temperatur, penambahan zat larut lain, polaritas pelarut, konstanta elektrik pelarut, pH larutan, ukuran partikel, ukuran molekul, dan polimorfisme. Dan sekarang kita akan membahas mengenai pengaruh dari temperatur, yaitu temperatur dapat meningkatkan kelarutan zat padat, terutama kelarutan garam dalam air, sedangkan kelarutan senyawa non-polar hanya sedikit sekal dipengaruhi oleh temperatur, reaksi ekstoterm dan endoterm. Delta H panas pelarutan parsial panas yang diabsorpsi per mol bila sejumlah kecil zat larut ditambahkan dengan sejumlah besar pelarut. Ini rumusnya bisa kalian lihat sendiri. Pengaruh temperatur. Ini gambarnya. Sebagian besar garam memiliki kelarutan yang besar dalam air panas. Beberapa garam memiliki panas pelarutan negatif dan kelarutannya akan menurun dengan meningkatnya temperatur. Pengaruh penambahan zat lain. Penambahan ion sejenis apabila di elektrolit sukar larut dilarutkan untuk membentuk larutan jenuh. Kelarutan digambar sebagai KSP. Kelarutan menurun dengan adanya ion sejenis meningkat dengan penambahan ion tidak sejenis. Dan penambahan surfaktan. Surfaktan merupakan molekul amfifilik yang tersusun dari bagian polar dan bagian non-polar. Bagian kepala dapat merupakan anionik, kationik, zwitterion, dan non-ionik. Bagian ekor merupakan senyawa hidrokarbon rantai panjang. Pada konsentrasi rendah dan larutan berada pada permukaan atau antar muka larutan dan memberikan efek penurunan tegangan permukaan.
Pengaruh pH. Kelarutan senyawa yang terionisasi dalam air sangat dipengaruhi oleh pH, sedangkan kelarutan senyawa non-elektrolit yang tidak terionisasi dalam air hanya sedikit dipengaruhi oleh pH. Untuk senyawa yang terionisasi elektrolit seperti asam karboksilat, kelarutan merupakan fungsi dari pH. Peningkatan pH dapat meningkatkan kelarutan senyawa asam lemah dan penurunan pH dapat meningkatkan kelarutan yang senyawa basa lemah. Penentuan pH optimum untuk menjamin larutan yang jernih dan keefektifan terapi yang maksimum. Contohnya asam salsilat, atrofin sulfat, tetrakain HCl dan sulfanamida dan phenobarbital natrium. Pengaruh polaritas pelarut. Polaritas molekul pelarut dan zat terlarut dapat mempengaruhi kelarutan. Molekul zat terlarut polar dan akan terlarut pada pelarut polar. Molekul zat terlarut nonpolar akan terlarut pada molekul nonpolar. Pengaruh konstanta dielektrik, yaitu senyawa hidrofik meningkat kelarutan dalam air dengan adanya perubahan konstanta dielektrik pelarut yang dapat dilakukan dengan penambahan pelarut. Konstanta dielektrik dari suatu sistem pelarut campur adalah merupakan jumlah hasil perkalian fraksi pelarut dengan konstanta dielektrik masing-masing pelarut dari sistem pelarut campur tersebut. Pengaruh konsolven, ini gambarnya. Konsolvensi merupakan suatu fenomena di mana zat pelarut memiliki kelarutan yang lebih besar dalam campuran pelarut dibandingkan dalam satu jenis pelarut. Konsolven adalah pelarut yang digunakan dalam kombinasi untuk meningkatkan kelarutan solut. Pengaruh ukuran partikel. Ukuran partikel dapat mempengaruhi kelarutan karena semakin kecil partikel, rasio antar luas permukaan dan volume meningkat. Meningkatnya luas permukaan memungkinkan interaksi antar solut dan solvent lebih besar. Pengaruh ukuran partikel terhadap kelarutan digambarkan dalam persamaan berikut. Pengaruh ukuran molekul. Semakin besar ukuran molekul, semakin berkurang kelarutan suatu senyawa. Semakin besar ukuran molekul zat terlarut, semakin sulit molekul pelarut mengelilinginya untuk memungkinkan terjadinya proses pelarutan. Dan dalam hal senyawa organik, percabangan akan meningkatkan kelarutan karena semakin banyak percabangan akan memperkecil ukuran molekul sehingga mempermudah proses pelarutan oleh molekul pelarut. Pengaruh polimorfisme. Polimorfisme adalah kapasitas suatu senyawa untuk terkristalisasi menjadi lebih dari satu jenis bentuk kristal. Perubahan dari suatu bentuk kristal ke bentuk yang lain adalah reversibel. Proses ini disebut enantiotropik. Bentuk polimer dapat mempengaruhi warna, kekerasan, kelarutan, titik leleh, dan sifat-sifat lain dari senyawa. Karena titik leleh merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kelarutan, maka polimer akan memiliki kelarutan yang berbeda. Larutan isotonis dan isohidris. Di sini kita akan membahas definisi dapar, komposisi larutan dapar, persamaan dapar, kapasitas dapar, dan kapasitas dapar maksimum. Definisi dapar, yaitu dapar adalah senyawa-senyawa atau campuran senyawa yang dapat meniadakan perubahan pH terhadap penambahan sedikit asam atau basa. Larutan dapar merupakan kombinasi asam lemah dengan basa konjugasinya atau basa lemah dengan asam konjugasinya. Dan persamaan dapar, bisa kalian lihat sendiri di sini rumusnya persamaan dapar. Kapasitas dapar adalah perbandingan penambahan basa kuat atau asam kuat dengan sedikit perubahan pH yang terjadi karena penambahan itu. Di sini ada rumusnya yang bisa kalian lihat sendiri. Formulasi larutan dapar, pilih asam lemah yang memiliki pKa mendekati nilai pH agar diperoleh kapasitas dapar yang maksimal. Itu perbandingan asam dan garam yang harus dibuat. Tentukan konsentrasi asam dan garam untuk memperoleh pH yang diinginkan.
Dapur di bidang farmasi, syarat pH larutan parenteral tidak jauh berbeda dengan pH cairan tubuh yang bersangkutan. Kapasitas dapur yang dimilikinya memungkinkan penyimpanan lama dan dapat menyesuaikan dengan pH cairan tubuh yaitu 7,4. Kelarutan gas dalam cairan. Kelarutan tergantung pada tekanan, suhu, adanya garam, reaksi kimia. Tekanan gas di atas cairan naik maka kelarutan bertambah. Suhu naik, kelarutan gas turun. Adanya garam, penambahan garam elektrolit membebaskan gas terlarut. Reaksi kimia, gas tertentu karena memberikan reaksi kimia kelarutan menjadi lebih besar. Misal hidroklorida, amonia, dan karbon dioksida. Di sini ada rumus kelarutan gas dalam cairan yang bisa kalian lihat sendiri. Volume gas STP dibagi dengan volume larutan. Jadi teman-teman, di sini bisa kita simpulkan materi mengenai kelarutan ini adalah kesimpulannya, sifat dasar larutan adalah campuran yang bersifat homogen antar molekul, atom ataupun ion dari dua zat atau lebih. Disebut campuran karena susunan atau komposisinya dapat berubah. Disebut homogen karena susunan begitu seragam sehingga tidak dapat diamati adanya bagian-bagian yang berlainan, bahkan dengan mikroskop optis sekalipun. Larutan berdasarkan daya hantarnya dibagi menjadi dua, yaitu larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Dan larutan elektrolit dibagi lagi menjadi dua, yaitu larutan elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Berdasarkan jenuh atau tidaknya larutan dapat lagi dibagi menjadi tiga bagian, yaitu larutan jenuh, larutan tak jenuh, dan larutan kelewat jenuh. Berdasarkan sifat kualitatif larutan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu larutan pekat dan larutan encer. Banyaknya zat larut solut yang larut dalam pelarut yang banyaknya tertentu untuk menghasilkan suatu larutan jenuh disebut kelarutan solut. Kelarutan umumnya dinyatakan dalam gram zat terlarut per 100 ml pelarut atau per 100 gram pelarut pada temperatur yang tertentu. Jika kelarutan zat kurang dari 0,01 gram per 100 gram pelarut, maka zat itu dikatakan tak larut atau insolut. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan antara lain jenis zat larut, jenis pelarut, dan temperatur dan tekanan. Baiklah teman-teman, sampai sini presentasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah.